Tapi di segi lain ada juga akhir-akhir ini kalimat Islam ini ingin ditiadakan dari peta jalan pendidikan nasional. Dan ini adalah merupakan junto dari satu kejadian, dari satu kesalahan peraturan yang dibuat di sekolah, salah satu sekolah di Sumatera Barat, sehingga mewajibkan siswinya mewajibkan siswinya untuk memakai jilbab, dan ternyata kewajibannya itu juga termasuk bukan saja kepada muslimah tapi juga kepada non muslimah. Hal ini sebagai faktor turunnya SKB 3 Menteri, sehingga kesempatan ini seakan-akan digunakan untuk membuat peraturan kepada seluruh sekolah yang ada di negara kita ini berkaitan dengan memakai jilbab, kerudung, untuk yang mana faktor ini digunakan masuk aturannya kepada seluruh sekolah yang ada di negara kita. Hal ini membuat bahwa kesalahan hukuman lebih berat daripada kesalahan. Padahal ini adalah merupakan hukum junto yang kelanjutan dari satu kejadian, terjadi aturan kepada hukum yang lain, maka dari hukum yang lain ini ternyata menjadikan suatu aturan hukum yang mana aturannya ini lebih berat daripada kesalahan, untuk diberikan sanksinya kepada yang salah ini lebih berat daripada kejadiannya. Hal ini kurang relevan, ini kurang kena. Alangkah akan bagus kita baca relevansi teologi beragama, yaitu menghormati satu agama di dalam agama, dan menghormati satu agama satu sama lain, dan menghormati agama dengan pemerintah. Dan juga ini sangat kontradiktif kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya sesuai dengan pemeluknya, tinggal mengembangkannya di tingkat pemerintah. Mungkin acuannya harus masuk juga baik kepada teologi beragama, begitu juga masuk juga kepada yang 7 kata itu tadi. Sehingga kalau seandainya masuk kepada teologi beragama dan juga masuk kepada yang 7 kata itu, maka akan tepatlah seandainya acuan ini, akan tepatlah aturan ini nantinya, aturan yang diberikan kepada semua sekolah. Jadi janganlah sekolah itu menjadi mandul, jangan sampailah sekolah itu mandul sehingga kaku karena tidak dibenarkannya dan tidak dibolehkannya membuat satu aturan, bahkan diberikan sanksi yang berat. Akan terjadi satu kemandulan dalam kehidupan di negara kita ini.
Dan selanjutnya, saya juga tidak paham dan sangat tidak mengerti kenapa akhir-akhir ini Islam ini banyak dikebiri. Kalau seandainya tadi aturan hijab saja sudah sangat dipersulit, sangat ditakutkan, mungkin menjadi momok, mungkin seakan-akan seperti itu. Tapi di segi lain ada juga akhir-akhir ini kalimat Islam ini ingin ditiadakan dari peta jalan pendidikan nasional. Ini pun kita perlu dipertanyakan, aneh. Maka alhamdulillah sudah ini kalimat agama yang dihilangkan dalam PJPN ini oleh ormas keagamaan kita, baik NU dan juga dari Muhammadiyah. Tapi saya yang jadi masalah, pengkebirian itu yang jadi masalah. Dari awal adalah permasalahan jilbab, dan juga selanjutnya sekarang ini kalimat keagamaan dihilangkan untuk dari peta jalan pendidikan nasional. Maka mungkin lagi ke depan masih ada keagamaan yang akan dikebiri, karena agama Islam juga, agama kita juga tidak kaku memberikannya. Jadi kewajiban dari kewajiban yang harus dilaksanakan daripada kerudung atau hijab atau jilbab itu sendiri, itu memang Islam menyampaikan tidak kaku, diwajibkan, walaupun ada sebagian yang tidak melaksanakan, karena kewajibannya agak dibedakan dalam agama kita itu sendiri. Jadi kewajiban jilbab itu tidak sama dengan fardu-fardu pada pelaksanaan yang lain, tidak sama dengan fardu-fardu dalam ibadah. Memang jilbab keharusan, tapi tidak sewajib, tidak separdu apa yang diperlukan. Kalau seandainya apalagi kita mengacu kepada pemahaman dari madzhab yang ada di kita ini, maka tidak aneh kalau seandainya belum masif, belum merata. Tetapi apalagi kalau seandainya ini permasalahan, kalau seandainya ini tidak diharuskan, maka akan semakin akan semakin nampak lagi kekurang masifannya itu dalam pemakaian jilbab ini. Ya, kenapa ini dikatakan contoh? Artinya bahwa kesalahan ini tidak boleh merembet hukumannya kepada yang lain, yang mana yang lain itu tidak termasuk bagian daripada yang melakukan daripada kesalahannya itu sendiri. Jadi dalam aturan agama sudah dibuat, ada aturannya. Seperti hanya bagi di agama ada, bagi yang hamil ketika harus dihukum dengan ranjam ketika anaknya masih di dalam, masih janin di dalam perut ibunya, itu tidak boleh dilaksanakan satu eksekusi, karena menghukumi ibunya akan mempengaruhi, akan menjadikan hukum kepada janin yang ada di perutnya. Begitupun seandainya setelah melahirkan, ini pun sama, tidak boleh dilaksanakan selagi anak itu masih memerlukan air susunya. Maka ini hukum di dalam agama itu sendiri ditangguhkan sampai pitom, putus dari kebutuhan air susunya. Padahal kalau melihat kesalahan harus segera untuk dilakukan eksekusinya. Tetapi karena eksekusi itu akan mempengaruhi kemadaratan, ya,
membuat kemudaratan kepada yang lain, maka dalam agama juga tidak dibenarkan, bahkan ditangguhkan. Maka ini adalah termasuk seperti apa yang saya sampaikan, walaupun ini adalah hanya satu pelaturan, jadi satu kesalahan sehingga merembet kepada teknik pengaturan kepada sekolah-sekolah yang lain dalam menentukan aturan-aturannya. Maka ini adanya mestinya adanya suatu menghormati kapan ini dilaksanakan dan sejauh mana pelaksanaannya, dan kapan ini tidak dilaksanakan dan sejauh mana tidak dilaksanakannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.